01401171 dari kelompok 1 Sosiologi Pertanian akan memaparkan hasil artikel tentang potensi pertanian di daerah asal, tepatnya di Sapejajar, Kecamatan Yapengan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Potensi di daerah tersebut adalah pertanian sayuran seperti kentang, wortel, kol, atau beans. Faktor yang mendukung potensi pertanian sayuran di daerah tersebut antaranya: 1. Wilayah yang strategis, yaitu dataran tinggi yang cocok untuk pertanian sayuran. 2. Tanah daerah tersebut termasuk tanah vulkanik, sehingga tanaman di daerah tersebut memiliki subur. Sekian pemaparan artikel tentang potensi pertanian di daerah asal. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan dari anggota lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ummul Anisatur Rahma dengan NIM 20 10 40 11 075. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang potensi pertanian yang ada di Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Ini hasil data yang didapat potensi wilayah yang ada di Desa Bonangrejo yaitu di bidang pertanian dan perkebunan. Contoh pertanian seperti kacang hijau, menanam padi, palawija, dan masih banyak lainnya. Contoh perkebunan seperti sayur-sayuran, ada bayam, kacang panjang, bawang merah, cabai, dan ada juga buah-buahan. Potensi yang dimiliki Desa Bonangrejo maka mempermudah dalam mengembangkan suatu wilayah sehingga kesejahteraan masyarakat setempat meningkat. Sekian dari saya mengenai penjelasan yang ada di Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Aina Nabila. Saya akan sedikit mendeskripsikan tentang potensi pertanian dan strategi pengembangan agroindustri di Desa Mudal, Kecamatan Wajo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Potensi yang dimiliki di Desa Mudal termasuk dalam pertanian pangan. Tanaman pangan yang dimaksud diantaranya yaitu padi, jagung, ubi jalar, serta ubi kayu. Sedangkan sayurannya yaitu cabai rawit, cabai besar, serta tomat. Di Desa Mudal juga memiliki potensi dalam pengembangan agroindustri berupa manisan karika yang bertepatan di Jalan Nanggisan, Bubrakan, Desa Mudal, Kecamatan Wajo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Salah satu strategi pengembangan agroindustri ini yaitu dengan cara menjalin kerjasama dengan industri yang sejenis yang dapat memberikan dampak yang baik dalam hal perbaikan mutu dan kualitas produk industri karika yang dihasilkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulinuha dengan NIM 20 10 40 11 116 dari kelompok 1 Sosiologi Pertanian. Di sini saya akan memaparkan sedikit artikel yang saya buat tentang potensi pertanian yang ada di desa saya. Saya tinggal di Desa Bonangrejo, tepatnya terletak di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Desa saya memiliki potensi pertanian berupa persawahan padi. Desa saya salah satu penghasil padi terbesar di Kabupaten Demak. Ada beberapa faktor pendukung desa saya sebagai penghasil padi terbanyak di Kabupaten Demak. Yang pertama itu terletak di daerah yang strategis dan dataran rendah yang jika mencari irigasi atau aliran air untuk menyirami persawahan itu mudah didapat. Yang kedua itu curah hujan dan sinar panas matahari yang relatif seimbang, jadi tidak kebanjiran dan tidak kepanasan. Bisa dilihat sebelah kanan saya berupa saluran irigasi untuk menyirami persawahan, dan sebelah kiri saya ini adalah tanaman padi yang mau siap dipanen beberapa hari lagi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Firmansyah dari kelas A2 Agribisnis. Dalam pemenuhan tugas sosiologi pertanian ini, saya melakukan penelitian dengan metode observasi atau pengamatan dengan objek lahan pertanian yang ada di
nama saya. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, budidaya tanaman padi di Desa Nyatnyono sangatlah bagus untuk perekonomian Indonesia. Maka dari itu, Indonesia tidak perlu impor beras, karena jika negara Indonesia melakukan impor beras, maka otomatis harga beras akan turun dengan sangat mudah. Selain itu, melihat biaya usaha padi sawah yang ada saat ini, sebaiknya petani bisa menekan biaya lain-lain dalam hal ini, biaya mesin perontok dengan cara memanfaatkan tenaga kerja. Petani juga dapat meningkatkan lagi produksi dan menekan biaya sehingga diharapkan dapat menambah keuntungan usaha tani. Kemudian, setelah melakukan observasi, saya juga menemukan masalah-masalah yang menghambat jalannya pembudidayaan tanaman padi. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk tetap mempertahankan tanaman pangan tersebut dengan beralih ke tanaman-tanaman pasar yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Belum lagi semakin kecilnya keinginan bagian orang untuk terjun ke dunia pertanian, yang secara tidak langsung akan berdampak bagi kebutuhan setiap orang, khususnya masyarakat Indonesia dengan tingkat kebutuhan yang semakin lama semakin tinggi. Sekian dari saya, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul. NIM saya 201011. Saya dari kelas 1. Di sini saya akan mengenalkan potensi pertanian di desa saya, yaitu di Desa Ciwarung. Di sini saya akan perkenalkan potensi pertanian di desa saya, yaitu di Desa Ciwarung, Jogokudus, Jawa Tengah. Potensi pertanian di daerah Ciwarung yang paling unggul adalah padi, dan ada juga sayur-sayuran dan buah-buahan seperti tomat, cabai, terong, pepaya, jeruk nipis, dan lain-lain. Namun yang paling berpotensi adalah padi yang terdiri di atas tanah yang luasnya lebih dari 750 hektar. Padi ini biasanya dikirim di pasar-pasar lokal di daerah Kudus untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Kudus. Sekian dari saya, terima kasih.